Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 120071158 dari program studi perbankan syariah kelas 1C. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana di dalamnya terdapat 3 sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian warga negara, yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Nah, di sini kita bisa melihat pendahuluan. Di dalamnya terdapat fungsi negara, yaitu melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara, maka homo homini lupus, yang artinya manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Selanjutnya di sini dapat kita lihat yang pertama, yaitu pengertian warga negara, di mana di dalamnya penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya diperanakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggalkan di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bagian B atau pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Tentunya kalian sudah mengetahui kan apa itu HAM? Ialah hak asasi manusia yang sudah ada sejak dari kita lahir. Dan Undang-Undang 39 tahun 1959 tentang HAM. Di situ terdapat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk JYME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya di sini kita bisa lihat kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Selanjutnya, di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain juga, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Dan di sini terdapat perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1959. HAM sudah mendapatkan legitimasi
yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang kedua, pada tahun 1959 hingga 1966 itu terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Hingga tahun 1966 sampai ke 1970 itu muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Nah, dan pada tahun 1970 hingga 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada saat 1990 pemerintahan membentuk Komnas HAM, dan hingga 1958 hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagian C yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara itu sudah ada di pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Di sini terdapat beberapa hak asasi. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak dan lain-lain. Yang kedua, itu ada hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat ada hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Di sini dapat kalian lihat sendiri hak-haknya. Nah, bagian B itu yang kewajiban warga negara, yaitu pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31 yang berisikan membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Nah, pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan pada pandangan para pemikir. Nah, yang pertama itu pada pandangan kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua itu para kaum Marxis atau Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Nah, yang ketiga itu para kaum sintesis atau Anthony Giddens, yaitu menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya di sini udah selesai.
Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan, sejatinya kita sering menuntut hak namun melupakan kewajiban yang harusnya dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bermoral, kita harus menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, rasa keadilan akan lebih terasa di dalam kehidupan ini. Baiklah, saya akhiri. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.